guys, welcome back to my YouTube channel Irmayanti Mataga. Nah guys, hari ini kita akan membahas problem yang tengah terjadi di negara tercinta kita ini, yaitu mengenai rancangan undang-undang Omnibus Law atau yang sering disebut dengan rancangan undang-undang Cipta Lapangan Kerja atau RUU Cilaka, di mana rancangan undang-undang yang dilontarkan oleh Bapak Presiden Joko Widodo ini telah disahkan pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin, dan isu ini juga atau rancangan undang-undang ini juga menjadi kontroversi antara masyarakat, pemerintah, dan yang paling utama adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Setelah disahkannya rancangan undang-undang Omnibus Law pada Senin 5 Oktober 2020 kemarin, seluruh masyarakat, petani, buruh, mahasiswa, serta elemen-elemen gerakan lainnya mulai melakukan aksi demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh penjuru provinsi yang ada di Indonesia, serta mosi tidak percaya terhadap DPR yang pertama kali dicetuskan oleh salah seorang mahasiswa Universitas Indonesia, sekaligus menjabat sebagai Presiden BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Pada saat hearing bersama dengan DPR di Gedung Mewah ber-AC, lagi-lagi kembali dilabelkan kepada mereka-mereka wakil rakyat kita tercinta. Berikut ini kita akan melihat penjelasan mengenai apa itu sebenarnya Omnibus Law. Nah, di sini pengertian Omnibus Law sendiri adalah Omnibus Law adalah sebuah konsep yang menggabungkan secara resmi atau amandemen beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu bentuk undang-undang baru. Berarti Omnibus Law ini artinya lebih kepada menyederhanakan beberapa peraturan perundang-undangan menjadi satu undang-undang baru, yaitu Omnibus Law tadi. Mungkin demikian ya. Langsung saja kita lanjut. Hal ini dilakukan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi dan memangkas masalah dalam birokrasi yang dinilai menghambat pelaksanaan dari kebijakan yang diperlukan. Serta konsep Omnibus Law atau juga dikenal dengan Omnibus Bill sendiri umumnya digunakan di negara yang menganut sistem common law seperti Amerika Serikat dalam membuat suatu regulasi. Nah, ini kesimpulannya guys. Jadi Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja artinya undang-undang yang menggabungkan regulasi dan memangkas beberapa pasal dari undang-undang sebelumnya, termasuk pasal tentang ketenagakerjaan, menjadi peraturan perundang-undangan yang lebih sederhana. Nah, itu kan dia lebih kepada menyederhanakan satu undang-undang baru gitu loh guys. Jadi guys, dengan adanya Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, maka katanya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan atau Undang-Undang Ketenagakerjaan itu sudah tidak berlaku lagi. Terus apa saja sih isi dari Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini? Nah, Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja ini terdiri dari 11 klaster pembahasan dengan beberapa poin di dalamnya. Diantaranya itu adalah penyederhanaan perizinan berusaha. Yang kedua ada persyaratan investasi. Yang ketiga yaitu ketenagakerjaan. Yang keempat kemudahan dan perlindungan UMKM. Yang kelima kemudahan berusaha. Yang keenam dukungan riset dan inovasi. Yang ketujuh itu administrasi pemerintahan. Yang kedelapan pengenaan sanksi. Yang kesembilan pengadaan lahan. Yang kesepuluh investasi dan proyek pemerintahan
Dan yang terakhir adalah kawasan ekonomi. Dari 11 klaster seperti yang disebutkan tadi, tentunya ada ratusan pasal dalam Omnibus Law Cipta Kerja ini. Namun hanya akan memaparkan sejumlah pasal berkaitan langsung dengan ketenagakerjaan sebagaimana yang jadi perhatian banyak kalangan. Nah, ini dia guys, poin-poin dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Jika disandingkan dengan undang-undang sebelumnya, pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini ada beberapa perbedaan terkait kebijakan ketenagakerjaan. Ada perubahan dan penghapusan terhadap beberapa pasal yang ada dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Berikut poin perubahan pada Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja dibanding dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal nomor 13 tahun 2003. Sorry ya. Yang pertama, jam kerja atau hari libur. Poin terkait jam kerja atau hari libur dalam undang-undang baru ini adalah 1. Jam kerja. Waktu kerja lembur menjadi 4 jam per hari dan 18 jam per minggu. Wow. Pada undang-undang sebelumnya disebutkan waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam. Oh, jadi dia berubahnya di jam ini aja. Pada undang-undang sebelumnya disebutkan waktu kerja lembur paling banyak hanya 3 jam per hari dan 14 jam per minggu. 14 jam per minggu. Jadi pada mingguannya ini dia ditambahkan sedikit menjadi 18 jam per minggu dalam undang-undang baru. Sedangkan untuk perharinya dia ditambahkan menjadi 1 jam saja gitu, guys. Nah, terus yang kedua, hari libur mingguan. Hari libur bekerja atau beristirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja. 1 hari untuk 6 hari kerja. Oh, berarti pada hari Minggu saja ya guys. Artinya dalam seminggu hari kerja sebanyak 6 hari, itu liburnya hanya sehari saja. Entah di hari apa ya guys. Ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang mencantumkan bahwa istirahat mingguan sesuai pasal 79 ayat 2 huruf B ada 2 pilihan, yakni istirahat mingguan 1 hari untuk 6 hari kerja dalam 1 minggu atau 2 hari untuk 5 hari kerja dalam 1 minggu. Nah, maaf guys, berisik. Terus pada poin ketiga, yaitu istirahat panjang. Tidak ada kewajiban bagi perusahaan atas pemberian istirahat panjang. Jadi hak cuti panjang selama 2 bulan bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja selama 6 tahun secara terus-menerus yang selama ini berlaku di undang-undang sebelumnya itu diserahkan sebagai kewenangan perusahaan. Yang keempat, cuti haid. Tidak tercantum cuti haid bagi perempuan di hari pertama dan di hari kedua. Belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti haid diubah atau dihilangkan. Dalam pasal 81 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau buruh perempuan bisa memperoleh libur pada saat haid pertama dan kedua pada saat menjelang haid. Loh, kenapa dihilangkan? Kan kalau bagi perempuan cuti haid itu maksudnya kalau lagi haid itu kan yang paling banyak mengeluarkan energi, mengeluarkan kotoran-kotoran itu pada hari pertama serta hari kedua. Kalau hari ketiga ya bagi sebagian orang itu kemungkinan besar kotoran yang mereka keluarkan itu sudah mulai berkurang. Kenapa di hari pertama dan di hari kedua ini dihilangkan? Itu aneh, nanti kita bahas lagi. Yang kelima, cuti hamil melahirkan.
Tidak tercantum mengenai cuti hamil dan melahirkan. Why? Kenapa? Belum bisa dipastikan apakah pasal terkait cuti hamil melahirkan diubah atau dihilangkan. Pada undang-undang sebelumnya, pasal 82 diatur mekanisme cuti hamil atau melahirkan bagi pekerja perempuan, di dalamnya termasuk cuti untuk istirahat bagi pekerja atau buruh perempuan yang mengalami keguguran. Loh, kenapa orang yang hamil dan melahirkan gak ada cutinya? Kan kalau hamil dan melahirkan, perempuan itu masih dalam kondisi lemah. Kenapa di dalam undang-undang baru ini, di dalam Omnibus Law ini ditiadakan atau bahkan nanti diubah gitu? Lanjut lagi. Hak nomor 6. Hak menyusui. Tidak tercantum mengenai hak menyusui. Belum bisa dipastikan apakah pasal terkait hak menyusui diubah. Sebelumnya, dalam pasal 83 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 diatur bahwa pekerja atau buruh perempuan yang anaknya masih menyusu harus diberi kesempatan sepatutnya untuk menyusui anaknya jika hal itu harus dilakukan selama waktu bekerja. Pada undang-undang baru ini, hak menyusui belum bisa dipastikan apakah pasal terkait hak menyusui ini diubah atau dihilangkan. Loh, kenapa hal-hal yang mengenai perempuan itu harus ada pertimbangannya, bahkan sampai harus mau dihilangkan gitu guys? Aneh. Mungkin sekian dulu video dari saya. Sebenarnya masih banyak poin-poin yang terdapat dalam Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja ini, tetapi nanti akan kita bahas di part 2, di part selanjutnya. Mungkin sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.